Dalam logika sederhana, kita percaya bahwa utang adalah tanda kelemahan. Kita percaya bahwa negara yang berutang besar sedang berada di ambang kehancuran. Namun, ekonomi global kontemporer menyajikan sebuah paradoks yang menantang akal sehat. Negara-negara dengan institusi paling stabil, teknologi paling maju, dan pendapatan tertinggi justru adalah entitas dengan beban utang publik paling masif di planet ini. Lihatlah Jepang, sang raksasa teknologi yang berutang 230% dari PDB-nya, atau Amerika Serikat, dengan tumpukan utang menembus 38 triliun dolar. Mengapa mereka tetap berdiri tegak sementara negara berkembang tumbang hanya dengan separuh dari beban itu? Mengapa dunia justru berebut meminjamkan uang kepada mereka? Jawabannya bukan pada apa yang mereka miliki, tapi pada sistem yang mereka kendalikan. Inilah anatomi utang publik di ekonomi maju. Pusat dari rahasia ini terletak pada satu konsep, kedaulatan moneter. Negara-negara maju memiliki keistimewaan struktural yang tidak dimiliki negara berkembang. Mereka meminjam uang dalam mata uang yang mereka cetak sendiri, dolar, euro, atau yen. Inilah yang disebut oleh para pakar sebagai exorbitant privilege atau hak istimewa luar biasa. Bayangkan perbedaannya. Pada Februari 2026, Jepang memegang utang raksasa dengan bunga hanya sekitar 2%. Sementara itu, Brasil dengan utang yang jauh lebih kecil harus membayar bunga di atas 13%. Mengapa? Karena dunia mempercayai mata uang mereka sebagai jangkar stabilitas. Status mata uang cadangan dunia memungkinkan Amerika Serikat misalnya untuk meminjam dari seluruh dunia, membiayai defisitnya sendiri, dan secara efektif mentransfer risiko inflasi ke pemegang aset dolar dimanapun mereka berada. Dunia kaya bertindak sebagai rentier finansial global. Mereka memegang aset luar negeri berimbal hasil tinggi, sementara kewajiban mereka adalah utang berbiaya rendah. Kepercayaan investor global adalah bahan bakar utama mereka. Selama dolar dan euro dianggap sebagai pelabuhan aman, tumpukan utang ini hanyalah angka di atas kertas yang tidak akan meledak dalam waktu dekat. Namun, di balik kemegahan moneter terdapat sebuah ancaman internal yang sunyi namun mematikan. Demografi. Negara-negara maju sedang menua dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Fenomena ini menciptakan tekanan fiskal ganda. Pendapatan pajak menurun karena berkurangnya penduduk usia produktif, sementara pengeluaran untuk pensiun dan kesehatan lansia meledak secara eksponensial. Di Jerman, pengeluaran kesehatan telah mencapai hampir 13% dari PDB, tertinggi di Uni Eropa. Di Jepang, situasinya lebih ekstrem lagi. Anggaran tahun 2026 mencatat sepertiga dari seluruh pengeluaran negara hanya habis untuk jaminan sosial. Negara-negara ini terjebak dalam janji mereka sebagai negara kesejahteraan, welfare state. Amerika Serikat tidak jauh berbeda. Jaminan sosial dan program kesehatan menyerap porsi terbesar dari belanja federal. Proyeksi menunjukkan bahwa hingga tahun 2035, hampir seluruh pertumbuhan belanja AS akan disedot oleh 3 lubang hitam: kesehatan, pensiun, dan bunga utang. Utang negara maju bukan lagi soal pembangunan infrastruktur, melainkan soal membayar tagihan masa lalu bagi populasi yang menua. Dua dekade terakhir adalah katalisator utama tsunami utang ini. Saat krisis finansial 2008 menghantam, pemerintah negara maju bertindak sebagai penjamin terakhir, menyuntikkan likuiditas luar biasa untuk menyelamatkan perbankan. Lalu, di tahun 2020, pandemi COVID-19 memicu apa yang disebut sebagai gelombang keempat utang global. Negara-negara maju menghabiskan 14,5 triliun dolar untuk stimulus, hampir 90% dari total pengeluaran dunia. Lonjakan utang ini memicu debat intelektual yang sengit. Di satu sisi ada teori ortodoks yang memperingatkan ambang batas 90% sebagai titik kematian ekonomi. Di sisi lain,
muncul Modern Monetary Theory atau MMT. Para pendukung MMT berargumen secara radikal. Bagi negara berdaulat moneter, defisit bukanlah hambatan. Pemerintah tidak butuh pajak untuk belanja. Mereka bisa menciptakan uang sejauh sumber daya real masih tersedia. Namun, kritikus memperingatkan, bermain-main dengan defisit tanpa dasar produktivitas yang kuat adalah resep menuju bencana. Kepercayaan pasar adalah aset yang sangat rapuh. Sekali ia goyah, kedaulatan moneter yang paling kokoh pun bisa hancur tertimbun devaluasi dan inflasi. Setelah satu dekade suku bunga rendah, ekonomi global kini memasuki era normal baru. Saat bank sentral seperti Federal Reserve dan ECB menaikkan bunga untuk melawan inflasi, biaya layanan utang mulai terasa mencekik. Di Amerika Serikat, biaya bunga diproyeksikan mencapai 1,8 triliun dolar pada tahun 2035. Bayangkan, uang pajak rakyat yang seharusnya untuk inovasi justru habis hanya untuk membayar bunga atas utang masa lalu. Jepang kini harus beradaptasi dengan kebijakan hawkish setelah era uang murah berakhir. Jerman harus memilih antara jaminan sosial atau investasi energi hijau. Sementara Amerika Serikat harus menjaga dominasi dolarnya di tengah ancaman de-dolarisasi global. Utang negara maju kini bukan lagi sekadar masalah akuntansi. Ia adalah cerminan dari tantangan eksistensial abad ke-21. Pada akhirnya, keberlanjutan tatanan ini bergantung pada satu hal. Mampukah negara-negara kaya melakukan reformasi struktural tanpa menghambat inovasi yang menjadi dasar kemakmuran mereka? Jika kepercayaan global goyah, maka tumpukan utang ini akan menjadi monumen runtuhnya sebuah era